Suara Yu Yangzhou tiba-tiba terhenti, mulutnya terbuka lebar dan matanya melotot. Lonceng kuno yang indah muncul di tangan Li Yunxiao. Itu kecil dan menggemaskan, tapi kuncinya adalah senjata Qi. Yang dipancarkannya mengejutkannya. Dia langsung mengenali bahwa itu adalah artefak Xuan tingkat ke-9. Lonceng kuno ini, dia sangat bersemangat dan melangkah maju untuk mengambilnya. Li Yunxiao membalik tangannya dan memasukkan bel ke tubuhnya. Dia memutar matanya dan berkata, "Apa yang kamu lakukan? Siapa kamu? Apakah aku mengenalmu?" Yu Yangzhou tertegun sejenak, lalu dia tersenyum meminta maaf dan berkata, "Adikku, aku Yu Yangzhou dari Menara Harta Karun Pletora. Dari mana kamu mendapatkan lonceng kuno itu? Coba saya lihat." Itu mungkin bernilai banyak uang. Wajah semua orang menjadi gelap, keringat dingin menetes. Apakah Yu Yangzhou ini benar-benar Kaisar Jiu Tianwu? Bagaimana dia bisa begitu tidak tahu malu? Li Yunxiao menyipitkan mata padanya dan mendengus. "Apa hubungannya denganmu? Apakah itu bernilai uang atau tidak? Juga kamu berani menyebut dirimu saudara di hadapanku. Kamu benar-benar memiliki keinginan mati." Nada suaranya dingin, seolah dia benar-benar ingin mengambil nyawa pihak lain. Yu Yangzhou tercengang. Seorang Wuzong mengatakan bahwa dia lelah hidup dan dia tidak dapat bereaksi. Ia bahkan curiga ia salah dengar. Dia menggali telinganya dan berkata, Apa yang baru saja kamu katakan?" Li Yunxiao maju selangkah dan menggarahkan jari tengahnya ke hidungnya. Dia berkata dengan keras, "Aku bilang kamu punya keinginan mati. Tidakkah kamu mengerti? Berhentilah bersikap keras di hadapanku. Jika saya memberi Anda artefak Xuan, puaskan saja. Artefak Xuan tingkat ke-9 dengan budidaya Kaisar Wu Bintang. Satu sampah Anda, dapatkah Anda menggunakannya?" Sebuah cahaya menyala di tangannya dan pedang yang bersinar ditusukkan ke tanah. Itu adalah artefak Xuan tingkat ke-7 yang dia temukan dari reruntuhan Sekte Flying Frost. Dia berkata dengan dingin, "Gunakan jika kamu mau, Anda." Yu Yangzhou melihat pedang artefak Xuan tingkat ke-7, pikirannya sedikit bingung. Dia berkata dengan bingung, Kamu tahu aku Kaisar Wu dan kamu masih berani berbicara kepadaku seperti ini." Haha, Feng Yi tidak bisa menahan tawa. Melihat Yangzhou mengalami kemunduran, dia merasakan ledakan kegembiraan di hatinya. Namun, ada sedikit rasa dingin di matanya saat dia dengan dingin berkata, "Anak nakal ini bernama Li Yunxiao. Dia selalu begitu sombong. Tunggu saja sampai dia membuka segelnya dan lolos dari malapetaka ini, maka aku akan melihatnya dengan baik. Kenapa dia begitu sombong?" Li Yunxiao? Ekspresi Fish. Yangzhou tiba-tiba berubah saat dia berseru kaget. "Penjaga kota Yanwu Li Yunxiao." "Tuan kota Yanwu?" Mata Feng Yi juga berkilat kaget saat dia berkata, "Kota Yanwu itu tempat bocornya Qi spiritual Gunung Meru, yang secara pribadi dijamin oleh Tianqin Li Huaqi." Kebocoran Qi spiritual Gunung Meru dan turunnya Li Huaqi dan Yao Jin Liang secara bersamaan ke kota Yanwu telah menyebabkan keributan di dunia dan telah lama menyebar ke seluruh benua. Begitu identitas Li Yunxiao terungkap, hal itu langsung menimbulkan spekulasi semua orang dan mereka semua mengerutkan kening. Kakak Yunxiao, Ye Fan tiba-tiba berteriak, matanya dipenuhi keterkejutan saat dia melihat ke atas ke langit. Formasi pemeteraian besar itu tiba-tiba menjadi jelas, dan cahaya di atasnya mulai berkedip dan bersirkulasi seperti pelangi. Sebuah niat besar menyebar. Jam 5. Sekarang, seluruh tubuh Little King terangkat, terbang ke dasar formasi penyegelan. Merasakan niat yang besar itu, matanya menunjukkan ekspresi yang sangat bermartabat dan linglung. Justru energi inilah yang dilepaskan setiap hari selama 2 jam, yang memberinya kesempatan untuk meninggalkan tubuhnya dan berkultivasi ke alamnya saat ini. Ikan Yangzhou meraih pedang artefak kelas 7 yang ditusuk ke tanah terbang dan berkata dengan sungguh-sungguh, "Bagaimana kalau sekarang? Apakah kita sudah mulai membuka segelnya?" Qing kecil berkata dengan suara serius, "Tidak ada waktu yang terbuang. Semuanya serang bersama-sama. Dengan begitu banyak orang, dengan serangan gabungan,
Kita pasti bisa membuka segelnya dan masuk. Semua orang menjadi gugup saat mereka mengeluarkan artefak mereka sendiri untuk dibuka segelnya, berencana melepaskan serangan terkuat mereka. Hidup dan mati bergantung pada satu gerakan ini. Li tiba-tiba membuka mulutnya. Tidak mungkin mengumpulkan energi dengan langit yang penuh serangan seperti ini. Saya punya metode. Saya ingin tahu apakah semua orang bersedia mencobanya. Little King berkata, tidak ada salahnya mengatakan metode apa yang kamu miliki. Sekarang semua orang telah berkumpul di sini. Itu adalah untuk bekerja sama untuk menghindari bencana rotasi 4 musim ini. Tatapan semua orang tertuju padanya, dan penampilan Li hingga saat ini memang sangat mengagumkan. Dia berkata dengan suara serius, "Saya tahu jenis formasi yang dapat menyerap energi seorang seniman bela diri, menggabungkannya, dan memadatkannya menjadi suatu bentuk. Kemudian, dengan satu serangan, itu pasti akan lebih kuat dari serangan semua orang yang tersebar." Feng Yi berkata dengan kaget, "Kamu sedang membicarakan tentang pembentukan energi terkondensasi semakam itu. Itu adalah formasi kuno yang telah lama hilang. Bagaimana Anda mempelajarinya?" Meskipun Little Ching tidak mengerti, dia merasa itu akan menjadi sangat kuat saat dia mendengarnya. Sangat gembira, dia berkata, "Kalau begitu cepat dan atur. Berapa lama waktu yang dibutuhkan?" Li berkata, 10 menit sudah cukup. Dia merentangkan tangannya, 10 jarinya memancarkan sinar energi emas terus-menerus membuat sketsa segala macam bentuk formasi di udara. Feng Yi juga seorang ahli susunan, dan wajahnya penuh dengan keterkejutan dan keheranan saat dia melihatnya. Meskipun formasi dalam kehampaan semacam ini bukanlah metode yang mengesankan, untuk dapat melakukannya dengan jelas dan lancar, dan untuk dapat memadatkan setiap simbol formasi tanpa jeda sama sekali, dan garis emas juga tanpa hambatan. Ini semua membutuhkan kemampuan deduksi dan perhitungan yang sangat kuat. Itu bukanlah sesuatu yang bisa dilakukan oleh master arai biasa. Li Yunxiao juga memperlihatkan ekspresi kegembiraan di matanya, memuji tanpa henti. Segera, formasi kecil berwarna emas yang indah terbentuk di udara di atas semua orang, berdiri sejajar dengan formasi penyegelan hijau yang sangat besar itu. Ching kecil mengetahui latar belakang Shang dan yang lainnya dan mengetahui bahwa latar belakang mereka masing-masing tidak biasa. Melihat penampilan Li yang terluka parah, dia bertanya, "Apakah kamu ingin istirahat sebentar?" Li menggelengkan kepalanya dan berkata, "Tidak perlu. Semuanya ledakkan saja dengan seluruh energimu. Jangan menahan hisapan formasi itu." Dia mengeluarkan pil obat yang baru saja dia pilih, menaruhnya di mulutnya, dan perlahan-lahan mengedarkan kekuatan asalnya untuk melarutkannya. Ching kecil berkata, "Ayo kita lakukan, kita tidak bisa menunggu lebih lama lagi." Langit dipenuhi dengan suramnya musim gugur, dan sudah tidak ada lagi daun-daun yang berguguran. Kepingan salju mulai melayang turun dari langit, dan aura kematian yang mengerikan menyebar di hati setiap orang menyebabkan mereka sangat terkejut. Bangkit. Fu Shen meraung keras. Salah satu tangannya dengan erat mencengkeram kapak bunga Xuan, dan aura di tubuhnya meningkat dengan cepat. Kekuatan melonjak keluar dari tubuhnya dan artefak yang dalam, dan terus diserap ke dalam formasi emas itu. Saat dia memimpin, semua orang mulai mengikutinya. Lebih dari 20 aura kuat semuanya meledak pada saat ini, dan kekuatannya sangat mencengangkan. Aturan musim dingin di sekitarnya semuanya stagnan, mengisolasi kepingan salju dan membentuk ruang energi. Formasi emas di atas mereka bersinar terang, dan seolah-olah ada substansi kekuatan. Itu terus melonjak. Hati semua orang dipenuhi dengan keterkejutan. Kecepatan terkurasnya kekuatan mereka tidak dapat dibayangkan, dan hanya dalam beberapa detik, mereka semua terkuras habis. Pada saat ini, formasi itu telah menyerap kekuatan semua orang dan mulai memancarkan cahaya yang sangat kuat. Lambat laun, sesosok manusia perlahan berdiri dari formasi.
Dia memiliki lengan yang lebar dan seluruh tubuhnya dibentuk oleh cahaya keemasan. Matanya sangat hampa, dan dia membentuk sosok manusia yang perlahan terbang menuju formasi penyegelan itu. Kekuatan yang sangat kuat. Wajah Little Ching dipenuhi dengan kebingungan, tetapi sebagian besar adalah kegembiraan. Dia bergumam, apakah ini eksistensi yang mengumpulkan kekuatan semua orang? Saat sosok emas itu muncul, semua orang merasakan gelombang tekanan menyebar di udara. Wajah kaisar bela diri itu bahkan lebih pucat, dan mereka hampir tidak bisa diam. Mereka semua melihatnya dengan kerinduan di hati mereka, tidak bergerak. Sosok emas itu semakin dekat dan dekat dengan formasi penyegelan. Dia perlahan mengangkat lengannya, membuka mulutnya lebar-lebar, dan mengaum. Tanpa suara apapun, dia menekan simbol di tengah formasi. Tinjunya langsung menghantam bagian tengah formasi susunan, dan cahaya keemasan meledak. Ekspresi sosok emas itu sangat ganas, dan separuh tubuhnya bergegas ke dalam formasi susunan, ingin merobek seluruh formasi susunan, dan masuk lebih dulu. Ini, saat sosok emas memasuki formasi, seolah-olah dia telah dilahap. Bahkan aura kuatnya benar-benar lenyap. Mata semua orang terbuka lebar, dan mereka benar-benar tercengang. Saat semua orang bingung, cahaya keemasan tiba-tiba keluar dari pusat formasi penyegelan, membuka paksa formasi, dan memperlihatkan lorong gelap. Cahaya keemasan itu adalah ledakan kekuatan terakhir dari sosok emas itu, memberikan setiap orang kesempatan untuk bertahan hidup. Ayo pergi. Li yang pertama bereaksi, dan dia dengan cepat bergegas ke lorong hitam di langit, diikuti oleh Shang dan para Yao Agung lainnya. Dalam sekejap mereka menghilang di depan mata semua orang. Baru pada saat itulah semua orang kembali sadar. Dan mereka berjuang untuk menjadi yang pertama bergegas, akhirnya memasuki lorong sebelum ditutup. Formasi penyegelan tampaknya memiliki kemampuan penyembuhan diri tertentu dan perlahan-lahan menutup. Pada akhirnya, lorong itu terjepit dan menghilang. Ini, semua orang langsung dikejutkan dengan pemandangan di depan mereka. Di dalam ruang tertutup ini, ada banyak bola seukuran kepalan tangan yang melayang di udara. 2 batang panjang menjulur dari setiap bola, menghubungkan ke bola kecil lainnya. Hal-hal seperti itu padat dan meluas hingga tak terbatas. Semua bola kecil ini memancarkan cahaya redup dan terus berputar, seolah-olah ada semacam hubungan halus di antara mereka. Saat mereka memasuki ruang ini, semua orang merasa sangat tidak wajar, seolah-olah mereka sangat tertekan. Di mana Bahtera Nuh? Bukankah di sini ada Bahtera Nuh? Feng Yi berteriak. Sepertinya tidak ada gravitasi di sini, dan mereka bisa terbang sesuka hati. Perasaan ilahinya dengan cepat menyebar ke segala arah. Tetapi selain bola-bola terhubung dengan berbagai ukuran yang tampaknya meluas tanpa henti ke angkasa, tidak ada yang lain. Mata Li Yunxiao melebar, dan dia melihat bola tak berujung, yang sepertinya memanjang tanpa henti. Dia sepertinya merasakan denyutan yang tak terlukiskan, tapi dia tidak bisa menangkapnya. Ekspresi Yu juga sangat terkejut. Dia mengulurkan tangannya dan menggesek salah satu bola, dan segera terlempar dengan kekuatan yang kuat. Dia menjerit sedih dan terlempar jauh. Saat kekuatan keluar dari bola, ekspresi Tang Jie tiba-tiba berubah, seolah dia merasakan sesuatu. Dia mengeluarkan sebuah benda dan memegangnya erat-erat di tangannya, takut benda itu akan ketahuan. Ketika Li melihat Yu dikirim terbang, dia juga melihat bola itu dengan kaget dan berkata dengan heran, "Ini adalah struktur segala sesuatu." Terima kasih telah menonton. Jangan lupa like, share, dan subscribe guys.